Selamat bertemu dengan saya Firman Pribadi dalam materi mengenai Risk of Financial Institution atau resiko dari lembaga keuangan. Oke, ini saya Firman Pribadi gitu ya. Dan saya dosen FEB UMY, dosen program Pasca Sarjana Mars UMY, dosen program Pasca Sarjana MM UMY, dan dosen program Pasca Sarjana S3 Manajemen UMY. Nah, ini kantor saya yaitu di Gedung Pascasarjana lantai 2, Ruang Dosen Mars Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, materi hari ini adalah bagaimana resiko dari lembaga keuangan gitu ya. Nah, tujuan utama dari manajemen lembaga keuangan adalah bagaimana meningkatkan return lembaga keuangan bagi pemiliknya gitu ya. Tetapi dikatakan bahwa kenaikan dari return itu akan meningkatkan pula resiko dari lembaga keuangan. Nah, apa sih bentuk resiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan gitu ya. Nah, kita mengenal ada beberapa resiko dari lembaga keuangan, yaitu satu resiko suku bunga, dua resiko pasar, tiga resiko kredit, empat resiko off balance sheet, 5 risiko nilai tukar, 6 risiko negara atau risiko kedaulatan negara, 7 risiko teknologi, 8 risiko operasional, 9 risiko liquidity, dan 10 risiko insolvensi. Nah, ini nanti kita akan mempelajari masing-masing risiko ini dalam tipe-tipe risiko gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja sih bentuk dari resiko suku bunga gitu ya? Nah, kita mengenal ada dua bentuk resiko dari suku bunga. Pertama, refinancing risk atau risiko pendanaan kembali. Nah, risiko pendanaan kembali ini adalah risiko bahwa biaya rolling over or reborrowing fund atau biaya dari mendapatkan dana kembali gitu ya, akan naik di atas return yang diterima dari investasi aset gitu ya. Nah, ini contohnya short funded katanya atau dana jangka pendek di mana maturitas dari kewajibannya lebih rendah dibandingkan maturitas dari asetnya. Atau dikatakan borrowing short term dalam 1 tahun, 1 year, and lending long term, 2 year gitu ya. Dikatakan sini, mendapatkan dana jangka pendek dan memberi kredit untuk jangka panjang. Nah, jangka pendeknya 1 tahun, jangka panjangnya 2 tahun. Ini contohnya, gitu ya. Lembaga keuangan misalnya mendapatkan dana, gitu ya, dari nasabahnya sebesar 100 juta. Nah, dana ini akan diinvestasikan di dalam aset, gitu ya, untuk jangka waktu 2 tahun. Sedangkan dana yang diterima tadi untuk jangka 1 tahun. Di mana dana 100 juta dolar ini dalam jangka pendek 1 tahun gitu ya akan diinvestasikan ke dalam aset yang punya jangka waktu 2 tahun. Oke. Nah, lalu timbul dikatakan di sini seandainya gitu ya di tahun pertama cost of fund dari dana tadi adalah sebesar 90%, sedangkan return dari asetnya sebesar 10%, maka berapakah keuntungannya gitu ya. Nah, keuntungannya kita lihat 10% gitu ya, return dari aset dikurangi 9% dana atau biaya dari mendapatkan dana gitu ya, biaya dari kewajiban dikali 100 juta ini dana yang didapatkan tadi. Sama dengan keuntungannya menjadi 1 juta dolar. Lalu bagaimana di tahun kedua? Nah, di sini kita bisa lihat sini tadi kan dana 100 juta ini diinvestasikan dalam aset untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, ketika di tahun kedua gitu ya, si lembaga keuangan harus mendapatkan dana 100 juta dolar lagi gitu ya untuk menutupi investasi di tahun kedua ini, maka kalau seandainya gitu ya, biaya dana yang tadinya 9% itu di tahun kedua naik sebesar 11%, maka bagaimana posisi dari keuangan lembaga keuangan yang ada sekarang gitu ya. Maka kita lihat apakah mengalami profit atau mengalami kerugian gitu ya. Nah, kita lihat di tahun kedua gitu ya, profit untuk tahun kedua tidak pasti katanya. Katanya di sini dilihat jika suku bunga kewajiban atau suku bunga eh, mendapatkan dana dari tahun kedua tadi naik sebesar 11%, maka kita lihat profitnya seperti apa gitu ya. Maka tadi investasi dari aset dapat return dari investasi aset mendapatkan 10%,
dikurangi 11% gitu ya, biaya dana di tahun kedua dikali 100 juta dolar, maka kita lihat minus 1 juta dolar. Jadi artinya di tahun kedua lembaga keuangan tadi akan mengalami kerugian sebesar 1 juta dolar jika suku bunga untuk mendapatkan dana kembali di tahun kedua meningkat sebesar 11%. Nah, ini yang disebut dengan refinancing risk. Oke, lalu selanjutnya kita lihat. Yang kedua ada yang namanya reinvestment risk gitu ya. Nah, reinvestment risk adalah risiko gitu ya, bahwa return dari dana yang diinvestasikan tadi gitu ya, diinvestasikan dalam aset tadi akan jatuh di bawah dari biaya dananya atau cost of fund-nya. Maka kita lihat di sini mereka dapat dana untuk 2 tahun gitu ya, akan diinvestasikan dalam aset yang jangka waktunya 1 tahun. Oke. Lalu dikatakan ini, holding short term atau memegang dana jangka pendek aset gitu ya, relatif dengan liabilitiesnya atau relatif dengan kewajibannya gitu ya. Maka kita lihat bahwa lembaga keuangan akan menghadapi ketidakpastian tentang suku bunga di mana lembaga keuangan dapat menginvestasikan kembali dananya di tahun kedua katanya, di periode kedua gitu ya. Oke, kita lihat di tahun pertama misalnya cost of fund-nya atau biaya dananya gitu ya sebesar 9% dan return-nya gitu ya, di return di tahun pertama ini dia akan terima 10%. Maka profitnya adalah sebesar 10% dikurangi 9% dikali 100 juta dolar sama dengan 1 juta dolar. Berarti di tahun pertama itu ya lembaga keuangan akan mendapat keuntungan sebesar 1 juta dolar. Lalu bagaimana untuk tahun kedua? Nah, bisa jadi ketika dana 100 juta dolar yang didapatkan dari nasabah tadi diinvestasikan ke dalam aset di tahun kedua, bisa jadi return di tahun kedua itu akan turun sebesar 8% misalnya ya, karena tadi ada perubahan suku bunga gitu kan ya, suku bunga berubah. Oke, turun jadi 8%. Maka kita bisa lihat apakah di tahun kedua ini lembaga keuangan akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Oke. Maka di tahun kedua sedangkan tadi ya, sedangkan cost of fund-nya tetap gitu ya, karena tadi untuk 2 tahun bisa lihat. Maka kita lihat di sini profit atau loss-nya akan menjadi seperti berikut. Tadi return-nya 8%, sedangkan cost of fund-nya gitu ya, karena dia pegang 2 tahun, cost of fund-nya tetap 9%, dikali 100 juta, maka mereka akan mengalami kerugian sebesar 1 juta dolar. Oke, jadi bisa lihat bagaimana refinancing risk dan reinvestment risk gitu ya, dari risiko suku bunga gitu ya, akan membuat lembaga keuangan mengalami kerugian jika terjadi perubahan suku bunga, di mana perubahan suku bunga tadi menyebabkan return yang didapat dari investasi atau cost of fund-nya naik gitu ya. Misalnya return-nya turun atau cost of fund-nya naik. Maka lembaga keuangan bisa mengalami kerugian seperti ini. Lalu kita lihat bagaimana tugas atau usaha yang akan dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menghindari adanya risiko suku bunga ini. Pertama, itu mereka akan melakukan pertama kan tadi risiko suku bunga akan dihadapi oleh bank itu berupa mismatching maturities aset dan liabilities. Artinya adanya ketidaksesuaian jatuh tempo dari aset dan liabilitiesnya. Oleh karena itu, ketika ada mismatching ini, gitu ya, tidak ada sesuaian ini, maka lembaga keuangan akan terekspos terhadap risiko suku bunga. Nah, agar mereka bisa tidak menghindari atau memperkecil expose dari risiko suku bunga itu dengan cara mematchingkan atau menyesuaikan maturitas aset atau jatuh temponya aset dan liabilities gitu ya, dan kewajibannya dengan cara melakukannya lewat hedging gitu ya, atau lindung nilai. Nah, ini nanti ke depan kita akan belajar bagaimana proses mematchingkan gitu ya, mematchkan atau menyesuaikan gitu ya, mencocokkan jatuh tempo aset dan liabilities di lembaga keuangan. Ya, kita nanti akan belajar lebih dalam dan saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan matching atau menyesuaikan atau mencocokkan gitu ya, maturitas atau jatuh tempo dari aset dan liabilities ini. Oke, demikian pengantar dari saya mengenai resiko suku bunga dari lembaga keuangan. Demikian pertemuan pertama kita.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.